شكرا حبيبي يا قبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا. Sahabat-sahabat semua, semoga Allah berkahi malamnya. Senin malam Selasa ya, kita tetap bisa ngaji meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi Allah pertemukan melalui virtual. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mencintai ilmu sebagai salah satu pemberiannya, dan ilmu itu nanti kita akan belajar bahwa ilmu ternyata juga adalah salah satu sifatnya. Maka ketika Imam Ghazali ditanya kenapa dulu beliau suka mencari popularitas dengan ilmu, tapi kok ujung-ujung beliau kembali menjadi seorang yang suka berkhalwat, ya, menyepi, menyendiri, menjauhi makhluk, kembali kepada Allah, menjadi seorang yang ahlul qulub, ya, yang sibuk dengan qalbunya dan pemilik qalbunya yaitu Allah. Maka jawaban beliau, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu itu adalah milik Allah. Jadi milik di sini bisa artinya dua. Ilmu sebagai objek, bisa juga ilmu sebagai sifat Allah. Maka jika dia ilmu sebagai objek, berarti pemberian dari Allah. Jika dia sebagai sifat, maka itu satu sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kaidah Ahlussunnah sifat bukan zat, tapi tidak lain daripada zat, tapi terlepas dari pandangan itu, sifat Allah ilmu, milik Allah, maka orang-orang yang berilmu akan dibimbing oleh si pemilik ilmu mencapainya, insya Allah. Nah, semoga kita dengan ilmu kita yang sangat sedikit ini, Allah kemudian bimbing kepada pemiliknya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa sombong dengan ilmu, karena kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian dalam bahasa majazi tentunya, ya. Baik, sebelumnya kita telah buka nazamnya, ada berapa bait ya, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 bait lah, alhamdulillah. Terakhir kita setelah pembukaan, lalu masuk kepada isinya. Beliau Imam Ahmad Zarruq Al-Maliki Al-Makki, Imamul Qurra wa Imam Ahli Sunnah, beliau mengatakan wa ba'du fa'lam, maka ketahuilah biwujubi al-ma'rifati, bahwasannya beliau mengatakan pengetahuan yang wajib di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu ada beberapa. Tapi Allah mempunyai sifat yang tiada batas, dan di Quran itu sangat banyak sekali bertebaran. Jangan katakan berserakan, tapi katakan bertebaran. Jadi dalam Al-Quran mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu binnas sampai akhir minal jinnati wan nas, di sana ada sifat fiil, sifat perbuatan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak begitu, sebagaimana ahli fikih ketika mendapatkan ayat-ayat tentang sholat sekitar 50-an, maka kemudian mereka rapikan, lalu dibandingkan dengan hadis, sehingga ketemulah rumusan rukun 13. Apakah rukun 13 ada di Quran? Apakah rukun 13 disebutkan dalam hadis? Tentu secara eksplisit tidak, tapi secara makna kita bisa pastikan itu ada semua. Jika demikian, jika kita menerima bahwa ada rukun salat, syarat salat, dan itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, maka tidak salah kalau ulama mengatakan ada sifat wajib minimal yang kita ketahui 20 macam. Jadi jangan seperti kebanyakan orang salah paham lagi, gagal paham lagi, bertanya lagi dari awal, itu sudah jauh-jauh maju ke depan, nanti dia mundur lagi ke belakang. Maksudnya gimana? Jadi kita udah ngomong sifat begini-begini, nanti ada lagi pertanyaan. Loh kok sifat Allah cuma dibatasi 20? Nah, sebelum itu muncul, pandangan ini muncul kembali, karena bagi saya pertanyaan begitu sangat membosankan, dan mohon maaf itu konyol ya. Kita kasih tahu ya,
jika dalam bab ibadah ada ijtihad ulama dalam mensistematiskannya, ibadahnya tidak berubah. Ibadahnya bukan dari ijtihad. Tapi rangkaiannya diatur supaya rapi dan murni, maka perlu ada ijtihad ulama ahli fikih. Muncullah mazhab fikih, muncullah rukun syarat, rukun 13, pembatal sholat, sunat-sunat sholat. Nah, pembagian-pembagian ini, Nabi pun tidak pernah memberikan klasifikasi begitu. Tapi sahabat paham. Nah, pemahaman itulah kemudian dizahirkan di abad di zaman tabi'un dan tabi'in. Maka teman-teman semua, di muqaddimah sebelum itu ada kalimat setelah salawat dan salam wa alihi wa sahbihi wa man tabi', ya. Dan semoga salawat salam dilimpahkan Allah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan siapapun yang tabi' ya, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelompok tabi'in, tabi'in. Maka ulama-ulama kita mengatakan di zaman sahabat Nabi itu adalah zaman taqwiyatul iman. Jadi mereka unggul dengan penguatan iman. Namun di zaman itu ilmu masih bertebaran di mana-mana, ya. Jadi belum ada struktur keilmuan. Jadi kalau mereka ada masalah langsung mengadu kepada Rasulullah. Jadi semua persoalan beres, ya. Karena siapa tahu kalau dibakukan ada perubahan, ada nasikh mansukh. Lalu di zaman sahabat ini masa transisi. Mulai ada pembakuan, tapi belum fix. Kapan pembakuan itu muncul? Di zaman tabi'in. Maka disebutlah zaman tabi'in zaman taqwiyatul ulum, penguatan ilmu. Lalu setelah zaman tabi'in, akhir dari masa salafus saleh, yaitu abad ketiga, disebut dengan abad kedua dan ketiga disebut dengan taqwiyatul amal, penguatan amal, ya. Begitulah para ulama kita membagi, sehingga di zaman kita harus menggabungkan semua itu. Ini zaman ilmu, zaman transisi keilmuan. Kita juga bisa katakan ini zaman tantangan kita untuk beramal. Jadi semuanya bisa kita mulai dari awal. Kita tidak bisa paksakan lagi orang seperti dulu kita ngaji di pesantren, karena setiap orang hari ini bisa mengakses kitab, buku, terjemahan, kajian-kajian di YouTube. Ya, kita nggak bisa paksa orang. Ustadz nggak boleh orang untuk ngaji ke siapapun. Yang penting si Ustadz bisa merapikan sistem pemikiran atau cara berpikir si murid. Nanti apapun kajiannya, siapapun gurunya, insya Allah tidak akan jadi masalah. Baik teman-teman semua, kita masuk ke nazam berikutnya. Jadi setelah disebutkan bahwa sifat Allah itu banyak, dan di antara yang wajib diketahui sehingga ini bisa mewakili semua sifat yang lain, itu adalah 20 sifat. Nah, nanti akan ada yang disebut 20 sifat mustahil, nanti juga akan ada disebut sifat jaiznya, sehingga 20 tambah 20 tambah 1 menjadi 41, ya. Nanti akan ada tambahannya dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kirimkan Fatihah khusus kepada Imam Ahmad Az-Zarruq Al-Maliki, ya, dan sanad kita kepada beliau, ya. Wa naqra misla min al-Fatihah, kita kirim Fatihah kepada mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif, berkata beliau an-nazim, yang membuat nazam ini yaitu Imam Zarruq, Allahu, maka Allah, mawjudun qadimun baqi. Nah, kita bahas dulu fallahu. Fa di situ boleh fa diartikan fa istinaf, fa pembuka kalimat, fa ibtida boleh gitu juga, ya, pembuka kalimat. Allah. Nah, teman-teman semua, Allah itu salah satu nama Allah yang paling agung, bahkan disebut Ismul Jalalah, nama yang mulia, Ismul Azam, nama yang paling agung dari yang agung, nama yang paling bagus dari yang paling bagus. Alif lam lam ha, Allah. Ya, ini nama yang sangat kamil bal akmal, nama yang sangat sempurna, bahkan super sempurna. Kenapa? Allah itu berbeda dengan nama-nama seperti Ar-Rahim. Rahim, kalau kita buang ra,
Him jadi tidak jelas maknanya. Kita tidak tahu maknanya. Kecuali mungkin di alam Jabarut sana ada makna lain. Kita tidak tahu karena alam Jabarut itu konon katanya dalam ilmu-ilmu ahli qalbu dan musyahadah itu banyak ilmu-ilmu huruf di sana. Tapi kita tidak sampai ilmu ke sana, kita serahkan kepada Allah. Karena tidak jelas, maka kita tawakuf di situ. Nah, kita kalau rahim hilang ra jadi him. Hilanglah maknanya. Nah, maknanya tidak menjadi utuh lagi. Tapi jika Allah dibuang alif, bisalah lillah atau lallah. Ya. Lillah milik Allah. Kita sering membaca akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard. Begitu juga dalam surat Luqman, ya, lillahi ma fis samawati wal ard. Li bisa diartikan di situ milik. Karena jar majrur, li itu huruf jar, kepemilikan, lam, ya, tamlik, jika diletakkan di depan huruf jar majrur, biasanya diartikan hanya. Jadi lillahi ma fis samawati wal ard. Jika hendak diterjemahkan secara balaghi, secara balaghah dapat diartikan hanya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Kita, ruh kita mungkin dari langit, begitu bahasa orang, ya bahkan lebih tinggi dari itu. Tubuh ini udah pasti dari bumi. Ya, tubuh kita semua, strukturnya, sistemnya, partikel-partikelnya, semuanya dari bumi. Maka, lillahi ma fis samawati wal ardi, artinya milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi, kalau dibuang alifnya, muncullah lillah. Nanti kalau kita hapus lagi lam dan tasdidnya, ya, lahu, maka maknanya pun masih sempurna. Kita masih menemukan ayat lahu ma fis samawati wal ard, hampir sama. Miliknya lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Begitu juga hu. Hu merupakan salah satu dhamir, ya, kata ganti yang biasa digunakan menyebut nama Allah. Di Quran terkadang menyebut ganti yang lain. Tapi misalnya ayat kursi, kita lihat sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa itu kembali kepada Allah SWT. Hu adalah asal dari kata huwa itu sendiri. Silakan nanti belajar dalam ilmu linguistik yang lebih dalam dalam bahasa Arab. Huwa asalnya adalah hu. Ya, kenapa ditambahkan waw? Nah, ini ada rahasianya dalam ilmu linguistik bahasa Arab. Nah, kita tidak bagiannya di sana, maka kita tinggalkan masalah itu. Hu atau huwa itu bermakna sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Ini kias analognya adalah, kalau saya menyebut dia, teman-teman, coba katakan dia. Sebutlah seseorang dia. Maka dia berarti dia tidak ada di hadapan kita, dia tidak berada di samping kita, di belakang kita, tidak bisa dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, tidak bisa disentuh oleh semua yang sifatnya fisik. Maka huwa, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan salah satu nama Allah yang unik. Jadi ini bukanlah ilmu tarekat tasawuf sufi, tapi ini adalah buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan dibuka kitab Usuluddin, karangan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau menulis kitab juga Al-Farqu Bainal Firaq. Dalam kitab Usuluddin beliau mengatakan huwa adalah salah satu nama yang sangat unik, dan ini bagian dari Asmaul Husna selain yang 99. Karena Asmaul Husna itu tidak hanya 99. Ada Hannan, Mannan, dalam hadis Nabi berdoa waktu ruqyah, Anta Syafi, bahkan Anta sendiri adalah satu asma Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga jangan heran, di dalam beberapa waktu, Al-Habib Umar, ya, bin Hafiz Al-Yamani, yang dari Yaman, yang sering datang ke Indonesia, itu pernah berzikir anta, ya. Jika orang tidak paham, mereka akan kebingungan apa maksud beliau. Apalagi jika anta itu adalah zikir yang dipakai oleh Nabi yang diberi gelar Zunnun. Zunnun yaitu Nabi yang tenggelam dibawa oleh ikan, sehingga tenggelam jauh di dalam dalam perut ikan, di dalam laut. Lalu dia berzikir karena tiada lagi yang dipandangnya gelap gulita. Disitulah nyata rasanya bertuhan. Maka beliau berzikir, La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi secara ilmu qalbu, teman-teman, kapan seseorang berzikir La ilaha illa anta?
ketika dirinya merasakan hadir Allah Subhanahu wa taala secara real dalam kehidupannya. Begitulah para ulama kita memberikan resep-resep rohani. Jika belum, maka silakan berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita sebut nama Allah, Allah. Karena puncak dari Allah itu adalah hu. Dia. Oleh karena itu, salah satu ulama-ulama kita di Madinah dahulu kala, yang sezaman dengan Sa'id Sumbul al-Makki, ya, salah satu ulama muhaddisin, beliau sezaman, yaitu Muhammad bin Abdul Karim Samad. Beliau dalam zikir-zikir yang diajarkannya, zikir hu adalah salah satu zikir-zikir yang luhur, yang tinggi. Bukan berarti caranya hu begitu ya, tapi ada teknik sendiri yang dapat kita pelajari kepada ahli-ahlinya. Sahabat yang mulakan Allah, maka Allah ini jika dijelaskan rahasia Allah itu sebenarnya sebanyak Asmaul Husna itu, bahkan lebih banyak dari itu, sebanyak itulah kesempurnaan dari kalimat Allah. Namun kita cut sampai di situ supaya kita langsung masuk kepada sifat yang pertama. Nah, teman-teman semua, Allahu dan Allah. Nah, sebelum masuk ke mawjud, ada satu ayat lagi, ini saya lupa. Kapan yang punya nama Allah itu mengenalkan diri dan menyebut dirinya Allah? Coba lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Thaha, ya, seingat saya ayat 14, 16, silahkan dilihat ya. Allah berfirman kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, innani anallah. Ya. Begitu Allah berfirman, Allah mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innani, sesungguhnya aku. Lalu Allah memberilah satu nama ke Nabi Musa, nama itulah nama pengenalan Rabb Allah Ta'ala, ilah Allah Ta'ala, yaitu Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, sesembahan, mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa dengan nama Allah. Oleh karena itu teman-teman, jangan heran, kita kemudian menggunakan salah satu bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa dalam doa kita. Apa itu? Allahumma. Allahumma itu diambil dari bahasa Ibrani lama, yaitu Elohim. Dalam syarah-syarah Asmaul Husna, Allahumma, Elohim, ya, itu artinya sama, mencakup semua Asmaul Husna. Ya. Jadi teman-teman semua, jadi siapakah Allah itu? Nama apakah Allah itu? Itulah nama, kalau boleh disebut nama ta'rif. Ya, ismu ta'rif. Jadi kalau boleh disebut nama Allah memakrifatkan Nabi Musa, mengenalkan kepada Nabi Musa tentang dirinya. Ya, nah, itu yang ada dalam surat 20 ayat 16 tadi ya. Ayat 14 tadi ya. Wallahu mawjudun qadimun baqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, kita masuk ke bait yang ke-6. Mawjud, Allah bersifat mawjud. Mawjud yaitu yang mempunyai sifat wujud. Nah, itulah yang disebut mawjud. Teman-teman semua, mawjud sudah jadi bahasa Indonesia, mawjud. Sifatnya itu wujud. Jadi apa beda mawjud dengan wujud? Wujud itu sifatnya sendiri, mawjud adalah zatnya. Maka disebutlah mawjud sifat nafsiyah. Mawjud sebagai sifat nafsiyah. Bahwa Allah ada, maka adanya itu yaitu zatnya itu sendiri. Nah, kalau kita sebut mawjud, ya zatnya itu sendiri. Ya. Di dalam ilmu aqidah Ahlussunnah, kata wujud ada, saya ada, teman-teman ada, handphone kita, laptop kita ada, buku-buku, rumah, langit, bumi ini ada. Apa perbedaan adanya kita dengan adanya Allah? Bukankah Allah laisa kamitslihi syai'? Hanya sama namanya, tapi berbeda sifat dan hakikatnya. Lalu apa makna wujud kita? Ternyata saya wujud karena diwujudkan. Oleh karena itu, kalau saya ada, teman-teman ada, kita semua ada, karena diwujudkan, karena diadakan,
maka siapa yang mengadakan kita? Pastinya yang mengadakan itu dialah yang maha wujud. Dialah sumber wujud. Coba kita tanya, apakah yang mewujudkan saya? Kita semua, teman-teman semua, orang tua, silakan jawab di hati. Betapa banyak teman-teman kita yang menikah, ya, sampai sekarang belum mempunyai buah hati. Berarti bukan suami istri, bukan ayah ibu lah yang menciptakan anaknya. Kakeknya tidak, Nabi Adam tidak. Ya. Lalu siapa? Apakah terjadi sendiri dari tanah? Itu adalah ungkapan yang paling berbahaya. Seperti kalimat yang saya sebut tadi, itu adalah kekonyolan yang baru lagi dalam keintelektual seseorang. Jika ada benda kecil di depan kita, ada buku seperti yang saya pegang ini, buku kecil, ternyata ada yang membuat, ada yang menulis, ada yang nyetak. Masa alam semesta yang sebesar ini tidak ada yang nyetak, tidak ada yang membuat, tentu ini sangat aneh sekali. Nah, karena ini aneh, otak kita mengatakan, oh ini yang mengatakannya tidak masuk akal, irasional. Ya. Ghair ma'qul. Lalu gimana? Jika buku ini ada yang membuat, maka alam semesta ini dengan lembaran-lembaran dedaunan yang ada di atasnya, tentu lebih awal, lebih utama diciptakan. Nah, teman-teman semua, maka muncullah kemudian kaidah. Saya wujud diwujudkan. Jika tidak diwujudkan juga boleh, ya. Maka kewujudnya saya ini, teman-teman ini disebut mungkinul wujud. Wujud yang bisa ada, bisa tidak. Nah, saya menikah, bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Nah, keberadaan itu disebut dengan mungkin. Udah jadi bahasa Indonesia, mungkin iya, mungkin tidak. Nah, lalu, yang membuat itu mungkin siapa? Tentu bukan yang sama-sama mungkin dengannya. Yang sama-sama kekuatannya dengannya. Lalu siapa? Maka dia pasti yang punya pengaruh dalam mewujudkan sesuatu itu mungkin atau tidak. Kita sebutlah ia sang wajibul wujud. Yang wajib wujud. Kalau dibahasakan lain, dialah yang membuat segala sesuatu ini menjadi mungkin. Maka tidak boleh dalam pikiran kita disetara dengan kita. Suatu kali terjadi dialog kami dengan sahabat kami yang belajar filsafat kimia dan filsafat matematika, sampailah diskusi mengenai teori Darwin yang mengatakan bahwa kita ini dulu dari kera, tapi dilihat dari kromosom kera turun menjadi manusia ada dua derajat atau dua angka yang berkurang. Dari 48 ke 46. Pertanyaannya, siapakah yang mengurangi itu? Apakah dulu kera mencoba untuk melakukan eksperimen sendiri di laboratorium? Pertanyaannya, apakah kera mampu melakukan itu? Manusia-manusia yang kita sebut manusia purba, apakah mereka mempunyai alat-alat seperti itu? Penemuan-penemuan seperti itu? Itu tidak. Lalu, dari 48 menjadi 46 kromosom tersebut. Ya. Pertanyaannya, jika kera tidak sanggup, apakah dari alam? Alam juga bukan. Maka disitulah pertanyaan-pertanyaan jadi mentok. Inilah kemudian yang dihindari oleh ilmuwan-ilmuwan barat hari ini. Yang mereka sebagian terjebak pada ateisme. Ya. Tapi mereka yang kemudian tidak memenjarakan pertanyaannya, melepaskan pertanyaan itu, mereka menemukan Allah di dalamnya. Nah, maka teman-teman semua, jauh-jauh hari sebelum teori-teori Darwin muncul, ya, kemudian yang menghancurkan teori Darwin muncul, ulama kita Imam Abdul Hasan al-Asy'ari telah merumuskan ini. Jadi ada yang disebut wajibul wujud. Zat yang dia wujud dan mesti ada. Nah, kalau dikatakan begini, mungkinkah alam ini tidak ada? Mungkinkah pencipta alam ini tidak ada? Maka kita mengatakan tidak mungkin. Maka wajibul wujud diartikan yang tidak mungkin dia tidak ada. Nah, kira-kira begitu. Semoga kalimat ini tidak menjadi berat masuk ke dalam kepala kita, ya. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dalam membahasakan Arab itu ke dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman, lalu kita posisinya di mana? Kita adalah mungkinul wujud. Kita ini wujudnya mungkin. Di tangan siapa? Dalam kekuasaan siapa
kita ini menjadi mungkin dalam kekuasaan Allah Sang Wajibul Wujud. Jadi maujud di sini disebut maujud dengan bizatihi, wujud karena dirinya sendiri, bukan karena dirinya yang lain. Ya, disinilah perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah para filosof, sampai filosof Ibnu Sina pun keliru dalam hal ini. Tapi ingat, Ibnu Sina tidak sampai kepada derajat kafir. Ya. Nanti kita bahas jika ada waktu, apakah akidah Ibnu Sina yang sebenarnya. Kita lanjut, sifat yang kedua teman-teman. Ya. Kalau kami dulu belajar wujud itu bisa lama, ya bisa seminggu, tapi di masa sekarang saya rasa cukup di sana. Ya. Yang berikut yaitu qadim. Nah, sifat qadim. Qadim secara harfiah berarti ma la yasbiquhu adam. Yang tidak diawali oleh ketiadaan. Yang tidak diawali oleh ketiadaan. Artinya dia maha ada. Dia selalu ada. Teman-teman, di dalam surah Yasin ada lafaz qadim. Kal-urjunil qadim. Tapi itu berbeda dengan qadimnya Allah. Nah, kalimat qadim ini pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya ada beberapa tokoh yang atasnamakan salaf, lalu menolak kalimat qadim. Siapa yang pertama kali yang muncul dalam sejarah Islam? Itu Imam Ibn Hazm, rahimahullah. Ternyata beliau menolak itu karena beliau tidak menemukan riwayat yang sesuai dengan pemahaman. Ya, akhirnya beliau menolak karena kehati-hatian. Kemudian ini diulang lagi oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Lalu dilanjutkan oleh Ibn Qayyim. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh murid Ibn Qayyim itu Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitabnya Syarah Thahawiyah. Lalu yang paling parah apa? Ketika Izzuddin Abdissalam mengulangi kata Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim menyebut bahwa penolakan ini berasal dari salaf dan khalaf. Tapi ternyata yang dicontohkan oleh Izzuddin bin Abi Salam, maaf bukan Izzuddin bin Salam ya, Al-Izz ya, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi mencontohkan apa katanya? Ulama salaf dan khalaf menolak ini. Tapi dia tidak menyebutkan satupun ulama salaf. Dia hanya menyebutkan Ibnu Hazm. Pertanyaannya, apakah Ibnu Abil Izz tidak tahu bahwa Ibnu Hazm bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf, dia belakangan. Lalu siapa lagi yang menolak? Ya Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Qayyim. Bukan ulama salaf, mereka adalah ulama khalaf, ulama belakangan yang berasal dari abad ke-8 Hijriah. Teman-teman semua, di kalangan Ahlus Sunnah, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Thahawiyah, 3 ulama ini ijma bahwa qadim bagian dari sifat Allah. Silakan dibuka kitab Syarah Aqidah Thahawiyah atau Matan Thahawiyah. Beberapa waktu ini kami telah menerjemahkannya dan memberikan ulasan pendek di depannya. Next, insya Allah kita akan nulis mungkin syarahnya, insya Allah ya. Penjelasannya disebut dalam bahasa Arab syarah. Ternyata kita menemukan beliau mengatakan Imam Thahawi, Allah qadimun bila intiha. Ya. Allah qadimun bila ibtida. Allah qadim tanpa permulaan. Artinya apa teman-teman semua? Imam Thahawi, Imam Salafus Saleh menetapkan qadim sebagai salah satu sifat Allah. Kita rujuk ke belakang, Abu Hanifah ternyata juga sama. Semuanya mengakui bahwa qadim adalah salah satu sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang paling mengagetkan kami adalah ketika kita mengajar dulu buat daurah akidah di cabang Darussunnah yang ada di Malaysia, buku terjemahan yang digunakan ternyata berasal dari Indonesia, dan di situ ada footnote yang menyebutkan dan membantah Imam Thahawi. Jadi bayangkan hari ini penerjemah pun berani kemudian secara tidak sopan membantah pengarang kitab yang berasal dari salaf, lalu si penerjemah menganggap dirinya lebih salaf daripada pengarang kitab yang salaf. Ya. Nah, inilah yang terjadi faktanya hari ini, teman-teman. Orang-orang yang betul-betul bersumber dari salaf tidak didengarkan, tidak diikuti, tapi orang yang mengaku salaf itu justru diikuti.
Ya. Siapa yang paling berani kemudian mengkritisi itu? Yaitu Albani, ya Syekh Albani, yang masih hidup sekarang Syekh Fauzan, begitu juga Syekh bin Baz. Mereka mengikuti dan taklid kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, termasuk kepada uh, Ibnu Izzuddin, ya, Al-Izz Al-Hanafi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Baik. Jadi Qadim, nanti jika teman-teman ingin melihat lebih detail, silakan buka karya kitab ulama ahli hadis. Siapa saja mereka? Minimal baca 2 kitab ini, yaitu Al-Mustadrak al-Sahihain, karya Imam Muhaddisin zamannya, yaitu Imam Al-Hakim. Dalam bab Kitabul Iman, di jilid pertama dari Al-Mustadrak, ditemukan hadis yang menguatkan bahwa Qadim bagian dari sifat-sifat Allah, bahkan Asmaul Husna. Maka sifatnya qidam, Allahnya bersifat qidam bernama qadim. Bersifat wujud bernama mawjud. Nah, teman-teman semua, begitu juga murid dari Imam Al-Hakim, yaitu Al-Hafiz Al-Kabir, Imamul Jami' bain Al-Fiqh wal Hadis, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Beliau menulis banyak kitab mengenai hal ini. Ada kitab Al-Asma' was Sifat. Itu Masya Allah, satu jilid setebal ini beliau membicarakan dari awal sampai akhir itu adalah sifat dan asma Allah berdasarkan ajaran para nabi, para sahabat, lalu tabi'in. Sehingga nyatalah akidah Asy'ari tidak keluar sama sekali satu huruf pun dari akidah Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kemudian kitabnya yang berjudul Al-I'tiqad. Ya. Itu dahsyat sekali. Dan itu yang kita pakai salah satunya di Ma'had Darussunnah belakangan ini, ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Teman-teman semua, kemudian ada sifat berikut yaitu baqa, yang di sini disebut dengan isimnya, yaitu isim fa'ilnya baqi. Allah itu baqi. Jika sesuatu itu qadim, maka dia pasti baqa, baqi. Sesuatu yang bersifat qidam, sesuatu yang tidak berawal, pasti tidak ada akhirnya. Tapi ingat, sesuatu yang berawal, mungkin dia tiada akhirnya. Mungkin. Jika sang qadim, sang mawjud menetapkan, itulah kita teman-teman semua, itulah surga, itulah neraka. Awalnya tiada, Allah lalu adakan, lalu Allah menciptakan sifat khuld, sifat keabadian kepadanya. Namun tidak disebut baqa, karena baqa, baqi adalah mutlak miliknya. Sebagaimana mawjud, nanti surga neraka termasuk jiwa diri kita ini Allah kekalkan sebagai hadiah dari kekekalannya. Maka kekekalan kita bukan kekal mutlak. Yang mutlak hanyalah dia. Nah, sahabat yang melakukan Allah, inilah makna al-baqi. Lalu, di manakah kita mendapatkan dalil ini? Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Itu adalah dari pertanyaan yang ada dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nabi, yaitu Al-Asy'ariyin, yaitu keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari, yang bertanya kepada Nabi SAW, Kaifa kana Rabbuna? Bagaimanakah Allah Ta'ala? Sebelum alam ini ada, Allah itu dulu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Ya, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Kalimat kana di situ menyiratkan salah satu sifat wujud. Kana mawjudan. Kana kainat. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah. Tiada satupun bersamanya. Tiada surga, tiada neraka, tiada malaikat, tiada semuanya. Tiada Nabi Muhammad, tiada Nabi Adam, tiada semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Namun, Allah kemudian menetapkan sebagiannya untuk kekal. Tapi kekal dengan sifat khuld. Sedangkan Allah dengan sifat baqa. Jadi jangan disamakan teman-teman semua. Ya. Kita masuk ke sifat yang keempat. Ya. Nah, teman-teman semua, sifat yang ketiga, ya. Jika mawjud adalah sifat nafsiyah, maka qadim, baqi, dan sifat yang ketiga ini disebut dengan sifat salbiyah. Apa arti salbiyah? Salbun artinya
menolak, menafikan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika disebut sifat ini, maka dia menolak yang tidak pantas. Nah, yang ketiga ini sangat tegas sekali untuk menjelaskan inti dari sifat salbiyah tersebut. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Allah Ta'ala mukhalifun. Mukhalif artinya berbeda terhadap makhluk bil itlaq. Secara mutlak. Maksudnya apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya ulama kita menggunakan beberapa kata kunci. Pertama, fi'il, perbuatan. Fi'lullah, disebut bahasa Arabnya fi'lullah. Yang kedua, disebut dengan asma, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sifat. Dan yang keempat adalah zat. Nah, maka fi'il, isim, sifat, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 kata kunci ini kemudian menjadi pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman ingat, yang kita boleh bahas cuma 3 pertama. Adapun yang keempat ini haram bagi kita untuk membahasnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan secara mauquf dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah atau fillah. Ingat, ini bukan hadis Nabi yang sahih. Marfu'nya dhaif, tapi mauqufnya sahih. Artinya jika disebut ini perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, maka dia sahih. Apa perkataan mereka? Pikirkanlah mengenai ciptaan Allah, dalam riwayat lain ala illah, sifat-sifat Allah, namun jangan pikirkan tentang zat Allah. Teman-teman semua, jika ingin mengenalnya, kenallah dari perbuatannya. Alam ini adalah perbuatan Allah. Maka orang-orang yang belajar ilmu-ilmu tentang alam, jika tidak mengenal Allah dari situ, maka sangat menyedihkan sekali. Menghabiskan umur untuk membahas alam, tapi pemilik alam tidak dikenal. Ya, begitu juga mempelajari asma, nama, sifat. Adapun zat, jika kita boleh menyebut, ya, ini hanyalah otoritas kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak membeberkan rahasia zat itu. Tapi ternyata beliau tidak membeberkannya. Ya. Beliau hanya memberi kata-kata kunci. Seperti hadis Bukhari tadi. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Ketika ada sahabat-sahabat dari Yaman, yaitu Bani Asy'ariyin, ya, keluarga-keluarga Bani Asy'ariyah, mereka bertanya, ya, tentang bagaimanakah Allah dahulu kala. Mereka kemudian menjawab, Nabi SAW kemudian menjawab, Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Allah ada tanpa ada satupun bersamanya. Teman-teman sahabat yang melakukan Allah, beginilah cara Nabi mengunci. Siapakah yang ada? Zat itulah yang ada. Ya. Nah, disinilah Nabi, dan bahkan Nabi menggunakan kata kana, bahkan kata gantinya huwa sendiri pun itu disembunyikan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah membahas ini, karena ini berbahaya, kecuali kita langsung mendapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara itlaq, apa kata itu itlaq? Mukhalifun lil khalqil itlaq. Allah berbeda dengan segala makhluk, dengan semua ciptaannya secara mutlak. Maknanya adalah Allah berbeda zatnya, berbeda sifatnya, berbeda namanya, berbeda isimnya, berbeda fiilnya. Nah, inilah kira-kira makna dari mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Teman-teman semua, saya tanya Buya Kopri nih, kita cukup dulu ya? Baik, Bu Rozi. Kalau berarti kita baru satu baris, Tad. Satu bait ya malam ini. Iya. Satu bait. Baik, Bu ya. Silakan teman-teman untuk melanjutkan kajian dengan
bertanya atau diskusi, silakan. Kita buka 3 pertanyaan, Bu ya. Mohon izin, gimana Bu ya? Apakah atau halo? Assalamualaikum, boleh bertanya? Sebentar Pak. Seperti ada gangguan teknis. Halo? Suara saya. Nah, mohon izin Bu ya, kita buka dua pertanyaan apa 3 pertanyaan Bu ya, sebelum kita tutup. Iya, ini antum lah, Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Yang pertama yang barusan siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum, dengan Bapak Tetra. Bapak Tetra, silakan Bapak Tetra. Yang untuk yang berikutnya mohon di list di laman chat. Bisa kita atur. Bapak Tetra yang pertama silakan. Yang kedua Bapak Muhtarom. Dan yang ketiga Bapak Akbar Hilman. Berarti 3 orang, kita cukupkan sementara. Silakan Bapak Tetra dilanjutkan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya Farazi. Saya mau bertanya tentang makna Ar-Rahman al-Arsy istawa. Itu saya dengar kajian dari biasa ini sebelah mengatakan bahwa memang Allah itu bersemayam di arsy. Katanya kan zatnya Allah itu bersemayam di arsy. Alasannya adalah diulang sampai 6 kali di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, bagaimana ya Ustadz untuk jadi di sini ada sedikit menggelitik juga di hati saya. Kenapa ditegaskan sampai 6 kali seperti itu di dalam Al-Quran? Apakah makna Ar-Rahman al-Istawa itu benar-benar bersemayam, yang nanti di sepertiga malam itu zatnya benar-benar turun, atau seperti apa Ustadz? Mungkin bisa kalau kita compare dengan 20 sifat ini kan bertentangan ya secara makna filosofisnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya. Baik Pak Tetra. Kalau ada orang mengatakan Allah istawa alal arsy, itu benar, istawanya. Tapi kalau disebut bersemayam belum tentu. Karena bersemayam itu bukan bahasa Arab. Jadi kita tanya dulu, apa arti bersemayam menurut kamu? Tanya dulu. Jadi kalau ada orang bertanya ke kita, tanya balik aja. Ya. Apa arti istawa, bersemayam menurut dia? Nah, sebenarnya kata istawa itu sendiri sudah diperdebatkan di dalam tradisi ahli tafsir, apalagi ahli akidah. Oleh karena itu, saya sampai hari ini nggak setuju sebenarnya apabila di dalam buku-buku terjemahan Al-Quran ditulis bersemayam atau istawa tanpa ada penjelasan. Tapi jika ada penjelasannya, maka itu akan lebih selamat. Tanya dulu, apa arti bersemayam? Bersemayam bahasa apa? Bersemayam itu bahasa Sanskerta lama, ya, seingat saya. Nanti kita bisa konfirmasi kepada ahli Sanskerta ya. Artinya apa? Itu duduk. Atau karena dalam Sanskerta itu bersemayam bisa diartikan duduk majazi, maka itu bersih majazi. Namun teman-teman semua, istawa kita tidak ada satupun yang menolak. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Tahawi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Ghazali sebelumnya, Juwaini lebih dahulu sebelumnya, bahkan yang sezaman dengan mereka yaitu Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Qushairi. Itu tidak ada satupun ulama Asy'ariyah yang menolak istiwa. Yang menolak istiwa itu hanya Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang mengaku rasionalis, tapi ternyata telah kita uji dalam beberapa kitabnya. Oh enggak juga ya, rasionalis cuma dalam beberapa hal, yaitu dalam penentuan baik dan buruk. Ya. Lalu, apa yang ditolak oleh Mu'tazilah? Apa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah, Asy'ariyah dalam hal ini? Kan orang yang berbicara Asy'ari sekarang rata-rata tidak paham perbedaan asas antara Asy'ari dan Maturidi.
Sehingga banyak orang-orang yang mohon maaf, yang tidak paham kalau bahasa Arabnya kan jahil. Lalu berbicara, bayangkan Allah mengatakan la taqafu ma laysa laka bi'ilm. Kalau nggak paham jangan komen deh gitu. Jangan berstatement. Dan hari ini banyak yang berstatement padahal nggak paham. Lalu menuduh Imam Asy'ari menjiplak pernyataan Mu'tazilah tentang istawa, belum bisa melepaskan dirinya dari Mu'tazilah. Nauzubillah ya. Ini buhtanun azim. Ini tuduhan yang berat sekali. Kalau mereka bertemu nanti di akhirat dengan Imam Asy'ari, saya nggak tahu mereka mau jawab apa. Karena kitab Asy'ari nggak ada ngomong begitu. Ya. Kitab Asy'ari, baik Ibanah, ataupun Luma, ataupun dalam kitab Ibnu Furuq, ya, Maqulat al-Asy'ari, itu semuanya sepakat bahwa Allah beristawa. Tapi, jika ada orang bertanya, kaifal istiwa, seperti orang bertanya kepada Imam Malik, disitulah perdebatannya muncul. Coba, betapa tidak jujurnya orang-orang yang menganggap istawa itu dengan zat. Ya. Riwayat dari Imam Malik, orang bertanya 3 tadi, itu riwayat yang disebut kan biasanya yang populer 2. Padahal dia ada 3, yang nomor 3-nya nggak disebut-sebut. Padahal itu tertulis dalam kitab semua. Ya. Apa itu? Yang nggak disebut. Yang biasa disebut adalah al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Istiwa itu maklum, udah diketahui semua orang. Itu siapa yang mengetahui? Istiwa maklum menurut Imam Malik bukan maklum seperti yang dipahami manusia. Istiwa maklum, coba ulangi ya. Al-istiwa maklum. Istiwa itu dimaklumi. Maksudnya maklum anna fil Quran istiwa muqarrar hatta 6 marat bal sabak. Ya. Bahwa istiwa itu diulang-ulang dalam Al-Quran 6 bahkan sampai 7 kali. Gitu. Ya. Jadi nggak ada nolak istiwa. Tapi wal kaif majhul, ini riwayat yang dipakai, padahal itu riwayat dhaif. Wal kaif dan kaif, apa arti kaif? Kaif itu cara. Sesuatu yang butuhkan cara berarti dia tidak sempurna. Jika kita sebut Allah punya cara dalam istiwa, berarti Allah tidak sempurna. Itu pertanyaannya, maka apa dulu makna istiwa yang mereka maksud? Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, dan Imam Malik tidak tahu, apa kata Imam Malik? Wal kaif anhu marfu'. Coba dihafalkan kalimat itu ya. Wal kaif dan cara anhu marfu', maha suci darinya. Marfu' artinya diangkat, karena ada anhu berarti diangkat darinya, maha suci Allah dari kaifiyah. Ya. Jadi sama ini mirip dengan kalimat pertanyaan Bani Asy'ariyin. Inilah ajaibnya teman-teman. Dari pertama sahabat Nabi mengajarkan tauhid, yang bertanya serius tentang tauhid adalah Bani Asy'ariyin dari Yaman. Sebagaimana nanti cicitnya lah Imam Abul Hasan Asy'ari yang akan menjelaskan itu. Jadi darahnya memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan mereka? Kaifa? Ada kaif. Bagaimana Allah sebelum menciptakan alam ya? Dulu. Apa jawaban Nabi? Kana Allah wala syai'a ma. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Nggak ada aras, nggak ada kursi, nggak ada langit, nggak ada bumi. Berarti kalau nggak ada aras, nggak ada istiwa. Nggak ada langit, nggak ada nuzul. Ya, istiwa, nuzul kan turun. Kan nggak ada itu. Lalu apa? Itu nggak disebut sifat zat. Jadi tadi saya udah kenalkan teman-teman. Jadi ada yang disebut sifat tadi ya, mengenal Allah. Zat, ya, sifat, asma, fiil. Sifat itu sendiri ada sifat yang menjelaskan tentang zatnya, ada sifat yang menjelaskan tentang karakter sifat itu sendiri disebut ma'ani, salbiyah, ma'nawiyah. Ada sifat yang berkaitan dengan perbuatannya. Sifat di situ bukan berarti kayak kita sifat penyabar, bukan itu. Sifat di situ boleh diartikan karakternya. Nah, karakter fiilnya. Maka ulama Ahlus Sunnah, Asy'ari, Maturidi, Thahawi sepakat bahwa istawa itu sifat fiil, bukan sifat zat. Inilah kritik dari imam ahli hadis, penganut salaf, tapi dia salaf, dia murid Ibnu Taimiyah. Tapi dia mengatakan, jadi Imam Ibn Zahabi namanya. Apa kata Ibn Zahabi? Saya sangat takjub dengan guru saya Ibnu Taimiyah.
luar biasa, hafalannya bagus. Tapi sayang, ana mukhalifun. Saya berbeda dengannya, baik dalam masail usuliyah, apalagi furu'iyah. Jadi, Imam Zahabi sendiri berbeda dengan gurunya. Imam Zahabi ini dalam hadis, kata Imam Subuki, lebih dia sukai daripada Imam Al-Mizzi. Imam Mizzi adalah imam di Darul Ashrafiyah, di Damaskus zaman itu, kalau sekarang ya kayak universitas hadis lah. Sampai sekarang bertahan secara tradisional. Imam Ibnu Qayyim belajar ke Al-Mizzi. Menurut As-Subki, lebih pinter Az-Zahabi daripada Al-Mizzi. Bayangkan, Az-Zahabi tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Apa kata Imam Zahabi dalam kitab Al-Ali li'uluwil Ghaffar? Jadi, Al-Ulu li'ali al-Ghaffar, gitu ya. Salah satu kitab yang kemudian diikhtisar oleh Albani, tapi Albani menghilangkan yang penting-penting di sana. Karena mengikhtisar ya boleh-boleh aja dia menghilangkan. Tapi kita kan punya kitab yang aslinya. Di situ Az-Zahabi mengatakan, seandainya saja Ibnu Taimiyah guruku itu tidak mengatakan istawa bizatihi dengan zatnya, turun ke langit dunia, nuzul dengan zatnya. Seandainya saja Ibnu Taimiyah tidak mengatakan itu. Begitu kata beliau. Tentulah Ibnu Taimiyah benar-benar disebut pengikut salafus saleh. Jadi teman-teman semua, Ahlus Sunnah kita, Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah, Tahawiyah, ittifaq ijma bahwa itu sifat fi'il Allah, sifat perbuatan Allah, bukan sifat zat Allah. Jadi kita nggak nolak istiwa, ya. Jadi mulai malam ini coba deh, jangan dibayangkan kalau kita Ahlus Sunnah kita menolak istiwa, enggak. Kita menerima sebagai sifat fi'il perbuatan. Teman-teman, Allah sekarang berbuat di alam semesta ini. Apa perbuatan Allah hari ini, malam ini kepada kita? Allah mengumpulkan kita, Allah mengajarkan kita ilmu-ilmu, mengilhamkan kita kebenaran-kebenaran. Apakah Allah kemudian zatnya ada di sini? Kan tidak. Kita nggak boleh ngomong begitu. Ya, Allah menggerakkan saya, menggerakkan teman-teman semua. Apakah kemudian Allah bersama kita? Maka dalam gerak perbuatan itu kita tidak boleh menyebutkan sifat zat, padahal dia sifat fi'il. Ya, ini mungkin istilah-istilah yang bagi sebagian orang baru, tapi saya rasa ini tidak rumit ya, insya Allah. Saya kembalikan ke Buya Kopri, tafadhal. Baik Buya, terima kasih. Untuk yang kedua dari Bapak Ustadz Muhtarom Ma'arif, silakan langsung dihidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Roji, Buya Kopri. Gimana kabarnya? Baik Pak Muhtarom, Jogja aman ya? Aman, alhamdulillah Buya. Alhamdulillah. Buya mau minta pendapat Buya. Kalau kita lihat ini Buya, fenomena belakangan ini kita sebenarnya ya cukup menggembirakan. Di sisi lain banyak nih teman-teman kita yang salafi ini yang dahulunya anti bermadzhab sekarang rame-rame belajar mazhab Syafi'i atau bahkan tidak malu lagi mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain mereka tetap bahkan mengkampanyekan diri mereka dalam akidah tidak seperti Asy'ari. Bahkan mereka mengatakan ada salah satu ini Bu ya, kajian mereka itu mengatakan bagaimana menjadi Syafi'i yang Asy'ari seperti itu Bu ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, padahal sudah jamaah umumnya kita tahu bahwa Syafi'i harus Asy'ari. Nah, itu bagaimana Bu ya cara kita untuk menyanggah mereka itu bahwa Syafi'i harus Asy'ari begitu Bu ya. Iya, iya. Ini Buya Kopri ini gimana? Dijawab nih Buya. Baik. Sebenarnya berlindung dengan nama Imam Syafi'i ini bukan sejarah baru, kalau boleh saya ceritakan ya. Dulu Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah terkena konflik bahkan sebelum tahun 700. Ya, sebelum tahun 700 itu sudah punya konflik. Konflik itu berlanjut ya sampai tahun 706. Kemudian masuk penjara, dipindah dari Damaskus ke Kairo, terus ke Alexandria ya. Ya, tempat-tempat yang sudah dijalani oleh Buya Kopri lah. Benar ya, Buya Kopri ya?
Alexandria, wah dahsyat. Lalu itu berlanjut, adem, begitulah terus keluar fatwa masuk penjara. Terakhir ya tahun 721 begitu disebutkan oleh Imam Zahabi, Ibnu Katsir, dan dinukil lagi oleh Imam Syaukani dalam Al-Badrut Thalib, seingat saya, bahwa Ibnu Taimiyah di akhir persidangan menyatakan bahwa aqidati ala aqidati Syafi'i. Aqidahku adalah aqidah Imam Syafi'i. Jadi ketika mereka konflik dengan mayoritas Ahlus Sunnah Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah itu mayoritasnya adalah Syafi'iyah, Malikiyah, ya. Apa yang terjadi? Mereka kemudian mencari nama besar Imam Syafi'i, lalu menukil kalam-kalamnya, qaul-qaulnya untuk berlindung di situ. Menjadikan tameng Imam Syafi'i, ya. Ya nggak tahu Imam Syafi'i kalau lihat gitu senyum atau marah, ya nanti kita lihat aja di akhiratnya, kita nggak bisa mengetahui alam gaib kan. Jadi ini bukan sejarah baru teman-teman semua, ini udah sejarah lama, ya, sejarah yang sudah tua, ya. Lalu gimana? Tenang aja teman-teman semua, al-ilmu lillah, ilmu itu milik Allah. Wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ini pembukaan kajian saya di malam barusan ya tadi. Ilmu milik Allah, sifat Allah. Maka orang yang telah memakai sifat Allah itu, yang punya sifat nanti akan membimbingnya insya Allah. Maka kita lihat Syekh Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya ternyata bersyahadat, memberikan persaksian teologis, i'tiqadi, mauqif al-i'tiqadi, ya. Persaksian yang menunjukkan pendirian akidahnya, yang awalnya banyak mengkritisi, bahkan mengkafirkan Ibnu Arabi, mengkafirkan, menyesatkan Al-Bakri, itu banyak sekali yang diserang oleh Ibnu Taimiyah, tapi kemudian dia berlepas diri dari takfir itu sendiri. Dan dia kemudian karena mendapatkan kalam Asy'ari, bagaimana Imam Asy'ari itu wafat, begitulah dia wafat. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari sebelum wafat? Ya, aku bersaksi ya, bahwasannya anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi tidak mengkafirkan siapapun ahli kiblah, yaitu umat Islam yang sholat, yang masih zakat dan lain sebagainya. Meskipun berbeda manhaj, meskipun berbeda mazhab. Ya, jadi kita doakan saja Pak Muhtaram, semoga itu awal dari mereka. Jadi biarkan saja. Kadang-kadang ada orang itu nggak akan dapat hidayah lewat kita. Mungkin dapat hidayah lewat orang lain. Kadang-kadang malah kita yang butuh hidayah itu. Gitu. Gimana tidak ya? Saya mohon maaf, ini kritik saya juga kepada pengajar mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam dimanapun. Kenapa kita berhenti di kitab-kitab matan takrib, hasyah? Betul itu keren ya, mulai. Tapi jangan berhenti dong di situ. Berhenti di Fathul Mu'in, kayaknya udah keren banget. Betul itu keren. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, lanjut lagi ke atasnya ya. Al-Minhaj, Muhazzab. Jangan berhenti di situ. Masuk ke karya-karya Imam Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Asar. Terus lagi Al-Um. Nah, inilah puncaknya, induknya. Kenapa kita nggak membaca ke sana? Lah akhirnya matan-matan yang beliau pakai, teks-teks awal yang beliau gunakan, yang beliau sampaikan, kemudian dipakai oleh orang-orang yang tidak bersanad secara fikrah dan secara keilmuan kepada Imam Syafi'i. Ya mohon doanya nanti teman-teman semua, saya lagi kurang mood ya, lagi sedang mengumpulkan beberapa ajaran Imam Syafi'i. Pertama, sholat Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari Nabi, kemudian akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Lalikai, dan imam-imam yang lainnya, ada di Manaqib Syafi'i. Ini kita lagi mengumpulkan, mohon doanya, karena ilmu itu milik Allah, kadang-kadang bahan ada, tapi jika hati tidak koneksi kepada Allah, ya nggak tertulis juga. Semoga kalaupun jadi, itu karena mencari ridha Allah, bukan karena ingin berbantah-bantahan dengan mereka. Ya, saya berlindung kepada Allah, jika memang dulu pernah berniat ingin mendebat mereka, tapi alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru kita yang mulia yang bersanad kepada Rasulullah, akhirnya kita belajar, berdebat, menghafal, diskusi, bukan lagi untuk mengalahkan orang,
tapi karena ingin mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu teman-teman ya. Tafadhal. Barakallahu ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini lebih daripada ilmu, Bu ya. Saya teringat juga dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Said Al-Kamali tentang pernyataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ta'allamtul ilma li nafsi wa kadzalika kana nasu. Aku belajar untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Kebanyakan kita sekarang belajar untuk orang lain. Masya Allah. Dan begitu juga manusia pada zaman Imam Malik, kata beliau. Masya Allah. Ini yang makanya teman-teman rugi kalau seandainya kita lewatkan kajian-kajian seperti ini bersama guru kita. Untuk yang selanjutnya, kita langsung saja kepada Bapak Akbar Hilman. Tadi sudah saya janjikan. Tapi ini masih banyak pertanyaan, Bu ya. Ini saya kembalikan kepada Buya, dibatasi. Tadi saya janjikan cuma 3, berarti ini yang terakhir. Kalau seandainya Buya mau tambah, silakan. Dipilih aja ntar mana yang relevan. Ya. Nanti Buya Kopri kan lihat mana yang kira-kira baru atau relevan untuk kita kaji. Ya, silakan. Sekarang kita kasih ke Bapak Akbar Hilman. Assalamualaikum Buya. Salam Pak Hilman. Afwan, izin bertanya Buya. Ini tentang Imam Az-Zahabi. Seperti yang kita ketahui, beliau ini kan berbeda masalah teologi dengan gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau mazhab teologi beliau ini mengikuti Asy'ariyah apa bikin mazhab baru Buya? Soalnya saya pernah baca di suatu buku kalau Imam Tajuddin As-Subki itu pernah mengatakan kalau Imam Az-Zahabi ini punya bahasanya sekarang ketidaksetujuan dengan Imam Asy'ari. Ya, ini itu pertanyaan saya Bu ya. Syukran, jazakallahu khairan. Masya Allah, ini bacaannya lumayan jauh ini. Biasanya saya nggak mau bahas gini-gini nih Pak Akbar Hilman. Baik, barakallahu fiik. Nanti kita coba buka semampu kita. Imam Zahabi salah satu imam favorit saya dalam hadis. Jadi kalau dalam hadis saya ingatnya kalau selain Bukhari, Muslim dan imam-imam Sahibul Mutun ya Zahabi, Mizzi, Ibnu Hajar, udah gitu. Tiga ini merupakan primadona lah ya dalam ilmu hadis. Karena ternyata kisah mereka mirip-mirip. Imam Zahabi ini dulu berdoa ketika minum air Zam-Zam, ya Allah beri aku kemampuan ilmu hadis yang begitu. Jadi beliau menyebutkan kriterianya. Allah berilah. Ya, mungkin seperti gurunya Al-Mizzi atau sebelumnya Al-Maqdisi. Lalu kemudian didapatlah riwayat itu dan sanadnya bersambung dan turunlah ke murid-murid Zahabi lewat jalur nanti murid dan muridnya itu Imam Iraqi, lalu sampai ke Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mendapatkan kisah yang sama. Akhirnya beliau ketika haji umrah minum dan berdoa seperti Imam Zahabi berdoa. Ya Allah, jadikan ilmu hadisku seperti Imam Zahabi. Nanti Imam Ibnu Hajar punya murid yaitu Imam Jalaluddin Asyuti berdoa persis sama, dan kita kalau dengar hadis ya Zahabi, Ibnu Hajar, Asyuti ya seringnya begitu ya kalau ulama mutaakhirin yang belakangan. Teman-teman semua, Imam Zahabi ini beliau mengatakan sebagaimana juga dinukil kembali oleh Masyokani. Jadi Masyokani ini imam yang tadinya Zaidi menjadi imam pengikut salaf. Bukan salafnya Ibnu Taimiyah saja ya, tapi salaf. Apa kata beliau? Karena aku, kata Imam Zahabi, berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah, maka mubghid, pembenci Ibnu Taimiyah tidak senang padaku. Tapi karena aku juga berbeda dalam masalah usul akidah dan furu' dalam hukum dengan Ibnu Taimiyah, maka yang pro dengan Ibnu Taimiyah pun tidak senang kepadaku. Nah, teman-teman semua, jadi Imam Zahabi ini punya posisi yang sangat-sangat ya buah si malakama lah kalau bahasa sekarang ya. Nah, ini terjadi pada temannya juga yaitu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga mengalami hal yang sama. Salah satu pemuja Ibnu Taimiyah, yaitu anak dari Ibnu Qayyim, namanya Ibrahim Ibn Qayyim al-Jauziyah. Beliau kemudian nyindir siapa Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir kan mengatakan gini, Ibrahim, ente marahin saya ya, karena saya berakidah Asy'ariyah. Apa jawaban Ibrahim Al-Jauziyah? Man yusaddiquka, siapa yang percaya kamu Asy'ari, sedangkan gurumu Ibnu Taimiyah. Nah, teman-teman yang muliakan Allah, Imam Zahabi ini lalu akidahnya apa? Gitu. Saya melihat Imam Zahabi ini ingin berusaha mengembalikan akidahnya seperti akidah ulama salaf. Siapa yang jadi simbol ulama salaf? Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya, insahat ta'bir, jika emang takbir ini tepat, Imam Zahabi ini ada neo-Hanbali dalam versi yang lain. Padahal Imam Asy'ari sendiri juga mengatakan ini adalah akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini ditegaskan oleh Imam Tajuddin Subki. Jadi Imam Tajuddin Subki yang mengkritisi Zahabi nggak sepakat dengan ajaran Imam Zahabi yang ambigu itu. Apa kata Imam Tajuddin Subki, yang mewarisi akidah Ahmad bin Hanbal ya Imam Asy'ari gitu. Namun ayyuhal ikhwah, itu adalah ijtihad Imam Zahabi. Kalau saya hidup di zaman itu, mungkin posisi saya mungkin di posisi Zahabi mungkin barangkali. Kenapa? Atau guru saya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, posisinya mirip dengan itu. Karena beliau berguru ke ulama Nahdiyin, pendiri NU yang Asy'ariyah murni, tapi juga berguru kepada Bin Bas. Bin Bas itu kalau beliau disebut sekarang ya Ibnu Taimiyah zaman ini gitu ya. Dan beliau berguru ke sana. Jadi akhirnya posisinya ambigu. Maka nanti ya saya ada orang nyeletuk ya. Siapa yang percaya gurumu, siapa yang percaya, siapa yang akan mau mengerti gurumu itu Asy'ari, NU gitu ya. Padahal gurumu itu 9 tahun ngaji ke Bin Bas. Ya kita balikin ya. Siapa yang percaya bahwa guru kami ini Wahabi, Salafi, sedangkan guru kami mentakwil sifat dalam bukunya At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah setelah beliau berguru kepada Syekh Hasan Hittu. Nah, ini kita bolak-balik. Jadi Imam Zahabi ini kita lihat pujiannya dalam kitab-kitab beliau tentang Ibnu Taimiyah. Di mana beliau memuji? Ternyata beliau memuji dalam bagian hafalan sunnah, istiqomah. Jadi Ibnu Taimiyah ini terkenal konsisten ya. Dan beliau mengatakan, ini kalimat penting sekali. Lam ara ba'da Ibn Hazm mislahu. Kira-kira begitu. Jadi ini yang dipuji oleh Zahabi. Saya tidak melihat setelah Ibnu Hazm yang hafalannya canggih. Ibnu Hazm ini kan di zaman yang sudah mulai sedikit juga ya penghafal hadis. Yang bagus hafalannya melebihi Ibnu Taimiyah. Nah, kira-kira begitu. Tapi teman-teman, belakangan tetap saja Imam Zahabi dalam ilmu hadis lebih jago daripada guru-gurunya, teman-temannya, dan murid-muridnya semua. Ya. Bahkan lebih jago dari gurunya Al-Mizzi. Al-Mizzi adalah gurunya. Nah, apa posisi Imam Zahabi? Imam Zahabi ingin berusaha kembali ke akidah salafus saleh Ahmad bin Hanbal. Maka terlihat dari kitab Al-Ulu, Isbatul Ulu li Ali Al-Ghaffar. Semua Ahlussunnah meyakini Allah mempunyai sifat ulu, ketinggian. Tapi Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah Tahawiyah menolak kalimat arah, kalimat tempat. Ya. Tinggi, tapi jangan katakan tempat. Tinggi, tapi jangan katakan arah. Serahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak dibebani untuk membahas arah, tempat, dan lain sebagainya. Begitu, teman-teman. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan ini sudah 21.18. Satu lagi Bu ya, karena ada dua pertanyaan. Ini saya pilih karena berkaitan dengan bahasan kita malam ini. Dari Bapak Muhammad Adib. Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya, tadi saat mensyarah bait mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, Buya sebutkan bahwa Allah berbeda dengan makhluk dari sisi zat, sifat, fi'il, dan asma'nya. Mohon diberikan contoh lagi terkait tentang perbedaan asma' dan sifat Allah dengan makhluk Buya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Allah punya sifat pengasih, rahman, dan rahim, dan makhluk juga kadang ada yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang, walau tentu kadar kasih sayang Allah ke makhluknya jauh melampaui sifat penyayangnya makhluk kepada sesama. Syukran Buya, ini yang terakhir Buya. Silakan. Oke, saya jawabnya nggak usah
ke Allah aja dulu ya, langsung ke ini aja, surga. Jadi nggak usah jauh-jauh membandingkan dengan Allah. Ada beberapa nama mirip dengan Allah, tapi dia beda. Nggak usah kepada Allah, kita ke surga aja. Dalam riwayat Imam Hanad bin Sari, ya, dalam kitab Az-Zuhud, seingat saya juga dalam kitab Abu Nu'aim dan kitab-kitab yang lainnya ya, sebutkan laisa fil jannah mimma fid dunya illa asma. Tidak ada yang sama dari benda-benda di surga dengan benda yang ada di dunia, melainkan persamaan nama. Nah, inilah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan di dalam sorga itu yang mutasyabih, yang serupa namanya. Bentuknya akan berbeda, rasanya juga akan lebih berbeda lagi. Jika kepada akhirat saja, mala ainur ra'at, meskipun istilahnya hampir sama, ternyata bendanya beda, barangnya beda. Apalagi kepada pemilik surga. Jadi, saya tidak memberikan contoh yang banyak, saya berikan lagi analog yang kira-kira memantik kita untuk tidak jauh-jauh memikirkan persamaan dan perbedaan itu. Kira-kira begitu Bu Kopri, saya kembalikan. Saya tutup langsung ya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Amit semua teman-teman. Semoga tambah kuat akidahnya semua. Dan kita selamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rozi atas ilmu yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Semoga semakin berkah, semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman, bagi yang ingin mengupload ulang video rekaman kita dipersilakan, namun mohon disertakan juga apa yang sudah kita sebut, yang sudah kita cantumkan di dalam video Masjid Al-Hidayah Modern Land. Silakan dibagikan, tapi mohon juga disampaikan kepada para pemirsanya masing-masing tentang sumber asli daripada video kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rozi, kepada teman-teman semua, para jamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.